Nah, khusus untuk undian gratis berhadiah setelah mendapat izin, kemudian mereka menyelenggarakan 10% dari hadiah yang diberikan secara gratis itu harus di-store ke Kementerian Sosial. Bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang. Nah, itu tergantung nanti apa yang mereka selenggarakan. Dan semua penyelenggaraan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, maka ada sanksi. Ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Saya kira itu. Jadi saya perlu laporkan juga supaya lebih jelas bahwa setiap tahun Kementerian Sosial ini mendapatkan antara 140 miliar sampai 150 miliar setiap tahunnya dari undian gratis berhadiah. Jadi tadi yang di atas itu yang diberi penghargaan adalah undian gratisnya mereka penyelenggara undian gratis berhadiah dengan ketertiban administrasi yang baik, disiplin, dan juga melakukan segala hal yang sudah menjadi ketentuan. Misalnya BRI tadi itu yang terbesar itu saya laporkan itu lebih dari 30 miliar ya yang diberikan atau yang distorkan ke kas Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial dalam mengelola uang ini juga transparan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kepentingan masyarakat luas yang memang paling membutuhkan. Bisa untuk pengadaan air bersih, bisa untuk pengadaan rumah tidak layak huni, bisa juga untuk bangun jalan, atau juga mungkin peralatan-peralatan pertanian atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengajukan. Nah, nanti memang ada mekanisme juga untuk mengajukannya itu, kemudian ada asesmen, setelah melalui proses asesmen baru nanti disetujui. Jadi uang yang didapat sepenuhnya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya kira itu. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Mana orang? Kalau sekarang kan kita masuk ke era media sosial tuh ya Pak. Nah, biasanya masyarakat umum itu mengumpulkan uang atau menyelenggarakan misalnya undian gratis berhadiah itu lewat media sosial. Nah, kalau untuk masyarakat umum yang melakukan itu, apakah juga harus melalui izin seperti itu Pak Menteri, atau mereka punya persyaratan khusus untuk mengunduh aplikasi atau bagaimana untuk masyarakat umum? Maksudnya ini yang undian gratis berhadiah? Ya, maupun untuk pengumpulan uang kan biasanya mereka lewat medsos gitu. Satu-satu ya, biar karena ada bedanya, ada yang sama, ada bedanya. Siap, terima kasih. Untuk undian gratis berhadiah, siapapun lah yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah, itu baik perusahaan atau yayasan atau masyarakat luas, penyelenggaranya harus memberikan 10% dari nilai undian gratis itu. Kalau nilainya misalnya 100.000, ya 10.000 rupiah harus disetorkan ke Kementerian Sosial. Kira-kira begitu ya Bu, kalau nggak salah, betul ya? Jadi 10% pertimbangannya apa Pak? Kenapa 10%? Nah, saya udah ada ini, saya waktu di sini udah ada aturannya itu. Coba Ibu mungkin ya dari undang-undang undian, dari undang-undang nomor berapa Bu? Undang-undang. Nah, silakan. Dari Undang-Undang nomor 22 tahun. Proses undian gratis berhadiah itu. Gitu ya Bu ya? Ya, betul. Terus kalau untuk pengumpulan uang dan barang itu yang mengajukan sama harus lembaga yang berbadan hukum. Apapun itu harus berbadan hukum. Kemudian donasi itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau di atas 500 juta dia harus mengundang akuntan publik, ya kan? Kalau di bawah 500 juta cukup akuntan intern atau audit intern. Sudah cukup jelas aturannya itu. Kalau untuk pengumpulan uang dan barang. Jadi sebenarnya kalau ada pihak yang mengumpulkan uang dan barang, ya itu kalau tidak memiliki izin itu bisa diberi sanksi.
Nah, nanti sanksinya Ibu bisa menjelaskan. Tapi saya ingin mengajak ya kepada semua pihak, mari kita ikuti semua ketentuan yang ada, biar di kemudian hari kita tidak menyisakan persoalan. Niat baik saja tidak cukup, tapi lebih daripada itu, yang berikutnya adalah taat kepada segala ketentuan yang ada. Oke, ada lagi? Cukup? Pak, untuk statement Pak Menteri terakhir kan kalau ada misalkan stakeholder yang ingin memberikan bantuan sosial agar melapor ke Kemensos akan diberikan ke tujuan yang tepat sasaran Pak Menteri. Itu himbauan. Jadi himbauan ya, sekali lagi ini sifatnya himbauan bagi yang Bapak Ibu sekalian penyelenggara bantuan penyelenggara pengumpulan uang dan barang, itu tentu dia bisa melakukan apa saja sesuai peruntukannya ya. Tapi kalau mau dengan Kementerian Sosial, kami akan menyediakan data dan sasaran yang bisa diintervensi oleh para penyelenggara pengumpulan uang dan barang. Nah, jadi silakan untuk diintervensi. Kalau ini sifatnya saran, himbauan, gitu, tidak wajib, gitu. Tapi ada range-nya nggak sih Bu? Atau semua nilai atau nominal harus dilaporkan gitu? Ya ada range-nya misalnya berapa juta atau siapa gitu? Ya 500 juta ke atas dilaporkan, 500 juta ke bawah juga harus dilaporkan. Setiap 3 bulan. Jadi izin yang kita keluarkan itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan diperbarui. Setiap 3 bulan diperbarui. Pak Menteri, ini untuk pengurusan izin ini dipungut biaya, terus Gratis. Gratis. Terus untuk pengawasannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi gimana nih Pak? Ya tentu kalau kami penggunaan uangnya yang kami terima itu tentu ada pemeriksaan baik BPK, BPKP maupun juga pengawasan internal kami lewat Irjen. Pasti diperiksa dan harus bisa kita pertanggungjawabkan apa yang kita kelola itu. Nah, bagi masyarakat luas tentu pertanggungjawabannya adalah kepada publik, kepada masyarakat, karena mereka mengumpulkan dana atau uang dari masyarakat. Nah, yang berikutnya secara administratif, apa yang didapat dan penggunaannya itu seperti apa, itu dilaporkan juga secara tertulis kepada Kementerian Sosial. Ketentuannya seperti itu.